Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Wibowo dari UIN Raden Masa Surakarta, dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul dan ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Baik, yang pertama yaitu wahdah al-syuhud atau kesatuan penglihatan. Wahdah al-syuhud merujuk pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi atau tanda dari kehadiran Allah. Dalam wahdah al-syuhud, seorang sufi memandang segala sesuatu sebagai penglihatan Tuhan yang mencerminkan keberadaannya. Misalnya, ketika seorang sufi melihat bunga yang indah, dia tidak hanya melihat bunga itu sebagai objek fisik, tetapi dia melihat keindahan bunga sebagai manifestasi keindahan Allah yang terwujud dalam ciptaannya. Analogi logisnya yaitu ketika seseorang melihat bayangan sebuah pohon di dinding, ia menyadari bahwa bayangan tersebut hanya mencerminkan keberadaan pohon yang sebenarnya di luar ruangan. Kemudian yang kedua, wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Wahdah al-wujud mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki wujud sejati, sedangkan semua yang lain adalah sekedar penampakan atau manifestasinya. Dalam pemahaman ini, seorang sufi menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar ada kecuali Allah, dan semua ciptaan hanyalah bayangan atau refleksi dari keberadaannya. Misalnya, seorang sufi yang mencapai tingkat pemahaman wahdah al-wujud melihat dirinya dan segala sesuatu di sekitarnya sebagai bagian dari realitas Allah yang lebih luas. Analoginya adalah ketika seorang menatap cermin, ia menyadari bahwa refleksi yang terlihat di cermin hanya merupakan gambaran dari dirinya yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu hulul. Hulul merujuk pada pemahaman Allah bahwa Allah hadir dalam individu secara langsung dan mengisi setiap aspek dari keberadaan mereka. Dalam hulul, seorang sufi menyadari bahwa Allah hadir di dalam hatinya dan mereka mengalami penyatuan dengannya dalam dimensi batinnya. Contohnya ialah ketika seorang sufi mencapai tingkat pemahaman hulul, mengalami kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang nyata dalam meditasi atau zikir, merasakan kehadirannya di dalam hati mereka dengan intensitas yang kuat. Analogi logisnya ialah ketika seseorang masukkan air ke dalam botol, air tersebut mengisi seluruh ruang kosong dalam botol dan menjadi bagian integral dalam botol itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ittihad. Ittihad merujuk pada pemahaman bahwa individu dapat mencapai penyatuan atau persatuan yang sepenuhnya dengan Allah. Dalam ittihad, seorang sufi mengalami perasaan kehilangan diri yang menyatu sepenuhnya dengan keberadaan Allah. Mereka melebur dengannya sehingga tidak ada pemisahan antara diri mereka dan Tuhan. Contohnya, ketika seorang sufi mencapai tingkat pemahaman ittihad, mengalami kehilangan ego dan kesadaran diri, merasakan perasaan menyatu dengan hakikat yang lebih tinggi. Analogi logisnya ialah ketika sebutir garam dileburkan dalam gelas air, garam tersebut tidak dapat lagi dibedakan sebagai entitas terpisah dan benar-benar menyatu dengan air. Demikian tadi sedikit penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.